Angin sore itu terasa dingin menusuk tulang. Sama dinginnya dengan tatapan mata istriku, Sari. Bukan marah, melainkan kosong. Hampa, seolah semua harapan telah sirna dari binar matanya. Aku tahu, aku yang menghancurkannya. Aku, Bima, yang dulu adalah kebanggaan keluarga, kini hanya seonggok daging tak berguna yang tenggelam dalam lautan hutang. Meja makan kami yang dulu selalu penuh tawa, kini sunyi mencekam. Hanya ada nasi putih dan sepotong tempe goreng sisa semalam. Arya, putra sematawayangku yang baru berusia 5 tahun, menatapku dengan mata polosnya. "Ayah, kenapa kita tidak makan ayam lagi?" tanyanya lugu. Pertanyaan sederhana itu bagaikan belati yang merobek jantungku. Dadaku sesak, air mata tertahan di pelupuk. Dulu aku punya segalanya. Bisnis propertiku meroket, apartemen mewah, mobil-mobil Eropa terparkir rapi di garasi. Aku adalah definisi pengusaha sukses di usia muda. Tapi itu dulu. Kini kantor megahku telah disita bank. Karyawan-karyawan yang kubanggakan telah ku-PHK, meninggalkan cacian dan sumpah serapah di belakang punggungku. Rumah sederhana kami ini, peninggalan orang tua Sari, adalah satu-satunya harta yang tersisa, dan itu pun sudah menjadi target incaran para penagih hutang. Setiap pagi, suara ketukan pintu selalu membuat jantungku mencelos. Panggilan telepon dari para debt collector tak henti-hentinya meneror. Bahkan tidur pun tak lagi tenang. Mimpi buruk selalu datang, menampilkan wajah-wajah murka kreditur dan senyum mencemooh dari orang-orang yang dulu memujiku. Aku sudah mencoba segalanya, menjual aset, meminjam sana-sini, bahkan merendahkan diri meminta bantuan pada kawan-kawan lamaku yang dulu kerap kupinjami uang. Hasilnya? Nihil. Mereka semua menghilang di telan bumi, seolah tak pernah mengenalku. "Kita harus bagaimana, Mas?" Suara Sari akhirnya memecah keheningan. Nadanya pelan, tapi pilu. Matanya menatapku, penuh dengan kekalutan yang sama denganku. Aku hanya bisa menunduk. Tak ada jawaban. Harga diriku hancur berkeping-keping. Aku merasa menjadi ayah dan suami yang paling gagal di dunia ini. Malam itu, saat Arya sudah terlelap, aku duduk termenung di teras. Bulan sabit samar di balik awan gelap, seperti masa depanku yang suram. Sebotol air mineral ku sekap ke wajahku yang kusam. Aku butuh jalan keluar. Apapun itu, aku akan melakukan apa saja demi Sari dan Arya, demi mengembalikan kehormatanku. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Bima, ini aku, Arifin. Kudengar kau sedang kesusahan. Aku punya jalan keluar untukmu. Jalan pintas. Tertarik?" Jantungku berdegup kencang. Arifin, kawan lama yang sudah bertahun-tahun tak ada kabar. Jalan pintas? Ada apa ini? Seketika rasa penasaran bercampur putus asa menyelimutiku. Aku tahu Arifin bukan orang biasa. Dulu, ia selalu punya cara aneh dan tidak masuk akal untuk menyelesaikan masalah. Tapi saat ini, di jurang kehancuran ini, aku merasa tak punya pilihan lain selain menggenggam setiap benang harapan, seaneh apapun itu. Pesan dari Arifin itu menusuk relung jiwaku yang paling dalam. Jalan pintas? Di tengah kehancuranku ini, hanya satu hal yang terlintas. Pesugihan. Aku menampik pikiran itu sekuat tenaga. "Tidak, Bima, kau bukan orang semacam itu." Tapi suara keroncongan perut Arya, tatapan hampa Sari, dan tumpukan surat tagihan di meja, semua itu berteriak lebih keras dari nuraniku. 2 hari kemudian, aku berdiri di depan sebuah kafe remang-remang di sudut kota. Bau rokok bercampur kopi pekat menyambutku. Di meja pojok, Arifin sudah menunggu. Ia terlihat jauh berbeda dari Arifin yang kukenal dulu. Rambutnya gondrong, wajahnya tirus dengan sorot mata yang sulit ku mengerti. Entah itu licik, lelah, atau justru kosong. Ia mengenakan kalung dari batu hitam besar yang aneh. "Bima," sapanya dengan senyum tipis. "Kau akhirnya datang." Aku duduk kaku di hadapannya. "Apa maksudmu dengan jalan pintas, Vin? Jangan bercanda."
Arifin menyesap kopinya perlahan, menatapku lurus. Aku tidak bercanda, Bima. Kau sedang di titik terendah, kan? Aku tahu rasanya. Dulu aku juga sepertimu, bahkan lebih parah. Tapi lihat aku sekarang. Aku punya segalanya. Mata Arifin menyapu sekeliling kafe. Aku tahu ia sedang pamer. Ia memang terlihat makmur. Jam tangan mahal melingkar di pergelangannya. Cincin batu akik aneh menghiasi jari-jarinya. Kemana saja ia selama ini? Bagaimana ia bisa bangkit secepat itu tanpa aku dengar kabar apa-apa? Pertanyaan-pertanyaan itu bergejolak di benakku. Tapi satu hal yang lebih mendominasi, rasa putus asa dan harapan semu. Bagaimana caranya? Desaku. Tak mampu lagi menahan diri. Suaraku tercekat. Arifin tersenyum. Kali ini senyumnya dingin, penuh arti. Ada yang memberiku. Sebagai gantinya, aku harus memberinya juga. Kau mengerti, kan? Jantungku berdebar tak karuan. Memberinya apa? Maksudmu? Aku tak sanggup menyelesaikan kalimat itu. Arifin mencondongkan tubuhnya ke depan, suaranya merendah hingga nyaris berbisik, namun tiap katanya bagai hantaman palu di dadaku. Aku tidak akan bohongi kamu, Bim. Ini pesugihan, tapi bukan sembarang pesugihan. Ini perjanjian dengan yang tak kasat mata. Mereka memberimu kekayaan, kemudahan, tapi kau harus bayar harganya dengan tumbal. Duniaku serasa berhenti berputar, udara di sekitarku menipis. Tumbal? Aku memandang Arifin, mencari jejak kebohongan atau candaan di matanya, tapi tak kutemukan. Hanya tatapan serius yang menusuk. Aku tahu apa yang kau pikirkan. Lanjut Arifin seolah membaca pikiranku. Dulu aku juga begitu, menolak mati-matian. Tapi saat kau sudah tak punya apa-apa lagi, Bim, saat kau melihat keluargamu kelaparan, saat kau merasa tak ada lagi harapan, kau akan mempertimbangkan segalanya. Kata-kata itu bagai panah beracun yang tepat mengenai sasaran. Sari dan Arya, wajah mereka terbayang jelas di benakku. Aku sudah mencoba semua jalan halal. Sekarang hanya ada jalan ini, jalan yang gelap, mengerikan, tapi menawarkan solusi instan atas semua penderitaanku. Apa yang harus kutumbalkan? Suaraku serak, hampir tak terdengar. Aku membenci diriku sendiri karena mengucapkan kata itu. Arifin menyeringai. Awalnya kecil, Bim, hewan, tapi nanti tergantung seberapa besar keinginanmu. Semakin besar yang kau minta, semakin besar pula yang harus kau berikan. Ini bukan main-main, ini pertaruhan jiwa. Aku menelan ludah paksa. Pertaruhan jiwa. Benarkah aku sejauh ini? Benarkah aku akan mengorbankan segalanya demi uang? Tapi pikiran tentang Sari yang tersenyum bahagia, Arya yang bisa sekolah lagi, dan hidup kami yang kembali normal membuat pikiranku kalut. Arifin mengeluarkan sesuatu dari balik jaketnya, sebuah bungkusan kain hitam usang. Ketika dibuka, tercium bau kemenyan yang kuat. Di dalamnya ada sebuah patung kecil berukir aneh dan selembar kain bertuliskan aksara kuno. Malam Jumat Kliwon besok, bisiknya lagi, aku akan membawamu ke tempatnya. Kau akan melihat sendiri. Setelah itu, kau putuskan. Kau punya pilihan. Aku menatap patung itu lalu pada Arifin. Wajahnya kini terlihat lebih tua, lebih keras. Aku merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang dengan Arifin yang menyodorkan tangannya, bukan untuk menyelamatkan, melainkan untuk mendorong aku ke bawah. Malam Jumat Kliwon, hanya tinggal menghitung jam. Pintu neraka itu sudah terbuka di hadapanku. Malam Jumat Kliwon. Udara terasa dingin dan pekat, seolah menyembunyikan rahasia gelap di setiap sudut. Jantungku berdebar tak karuan. Iramanya lebih cepat dari detak jam tua di dinding rumahku. Arifin sudah menungguku di depan gang. Wajahnya nyaris tak terbaca dalam temaram lampu jalan, tapi aku bisa merasakan aura berbeda darinya. Lebih gelap, lebih menakutkan. Aku mencium kening Sari dan Arya yang sudah terlelap. Sebuah pelukan terakhir yang terasa begitu berat. Apa yang akan terjadi padaku malam ini? Apakah ini keputusan terbodoh dalam hidupku?
Atau ini adalah satu-satunya jalan keluar dari neraka kemiskinan yang mencekik? Kami berkendara menembus kegelapan malam, melintasi jalan-jalan sepi yang semakin lama semakin asing. Kota yang ramai perlahan berganti menjadi desa terpencil. Lalu hutan bambu yang rimbun dan mencekam. Tak ada suara selain deru mesin motor tua Arifin dan suara jangkrik yang sahut menyahut. Semakin dalam kami masuk, udara semakin dingin dan bau tanah basah bercampur aroma aneh yang menusuk hidung, seperti bunga layu yang dicampur darah kering. Akhirnya, Arifin menghentikan motornya di tepi sebuah jalan setapak yang nyaris tak terlihat. "Kita jalan kaki dari sini," bisiknya, suaranya berat dan serak. Aku turun dengan lutut gemetar. Hutan di sekitar kami tampak lebih angker di bawah cahaya bulan sabit yang tertutup awan. Pepohonan tinggi menjulang seolah siap menelan kami hidup-hidup. Arifin berjalan di depanku. Obor kecil di tangannya menjadi satu-satunya sumber cahaya yang menuntun. Kami menyusuri jalan setapak yang licin dan berliku, menembus semak belukar dan ranting-ranting kering. Beberapa kali aku tersandung akar pohon, tapi Arifin tak sedikit pun menoleh. Ia terus berjalan seperti seseorang yang sangat akrab dengan jalan ini. Hutan ini terasa hidup. Aku bisa mendengar suara-suara aneh, seperti bisikan angin yang berpadu dengan rintihan samar. Atau mungkin itu hanya imajinasiku yang ketakutan. Setelah berjalan cukup jauh, kami akhirnya tiba di sebuah area terbuka. Mataku melebar. Di sana, di tengah-tengah rimbunan pohon, terhampar sebuah makam kuno. Bukan makam biasa. Batu nisannya menjulang tinggi, dihiasi ukiran-ukiran aneh yang terlihat sangat tua. Udara di sekitar makam terasa berat, menyesakkan dada. Aku bisa merasakan energi dingin yang merayapi kulitku. "Ini dia, Bim," kata Arifin. Suaranya kini terdengar berbeda, lebih dalam dan berwibawa. Matanya menatapku dengan sorot tajam yang tak pernah kulihat sebelumnya. Makam keramat ini adalah tempat perjanjian. Di tengah makam itu sudah ada beberapa orang lain. Mereka semua mengenakan jubah hitam, wajah mereka tertutup tudung. Mereka duduk bersila mengelilingi sebuah gundukan tanah yang masih baru, sebuah kuburan yang baru digali. Di atas gundukan itu ada sajen lengkap, bunga 7 rupa, tumpeng kecil, dan darah segar yang masih menetes dari seekor ayam hitam yang sudah disembelih. Aroma amis menusuk hidungku, membuat perutku mual. Arifin menunjuk ke arah kuburan itu. "Ini tumbal pertama," bisiknya di telingaku. "Ini untuk membuka jalan, untuk menunjukkan keseriusanmu." Aku merasakan darahku berdesir dingin. Ini nyata. Semua ini nyata. Aku bisa melihat asap kemenyan mengepul tinggi ke langit, membawa doa-doa gelap dan permohonan yang tak pantas. Salah satu sosok berjubah hitam mulai melantunkan mantra dalam bahasa yang tak ku mengerti. Suaranya rendah, serak, bergetar. Tanah di sekitarku terasa bergetar seiring dengan lantunan itu. Lalu sebuah suara samar, sangat samar, seperti bisikan. "Tolong! Aku!" Aku terkesap. Suara itu datang dari dalam kuburan itu. Mataku terbelalak menatap gundugan tanah basah di hadapanku. Apakah itu hanya suara angin atau halusinasi karena ketakutan yang luar biasa?
Arifin menoleh padaku. Senyum tipis terukir di bibirnya. "Jangan takut Bima," katanya. "Itu hanya penerimaan. Mereka menerima kehadiranmu." Tapi aku melihat sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuat napasku tercekak. Dari celah-celah tanah yang masih basah di atas kuburan, aku bersumpah melihat ada pergerakan kecil. Seperti tanah itu berdenyut. Lalu dari celah yang sama, aku melihat sepasang mata merah menyala yang membalas tatapanku dengan nanar. Mata itu penuh keputusasaan dan penderitaan. Wajahku memucat. Kakiku terasa kaku, terpaku di tempat. Itu bukan halusinasi. Aku melihatnya dengan jelas. Aku ingin berteriak, ingin lari sekencang-kencangnya dari tempat terkutuk ini. Tapi tubuhku tak bisa bergerak. Arifin menepuk bahuku dan tatapannya kali ini dingin, penuh peringatan. Aku terjebak dalam pilihan yang sudah kubuat sendiri. Malam pertama di gerbang iblis ini, aku telah melihat kengerian yang tak pernah kubayangkan. Sinar matahari pagi terasa asing menyentuh wajahku. Aku tak ingat bagaimana aku kembali ke rumah dini hari tadi. Yang kuingat hanyalah wajah Arifin yang menyeringai, bau amis darah, dan mata merah yang menyala dari dalam kuburan. Aku terduduk di lantai, memeluk lutut, sementara bayangan mengerikan malam itu terus berputar-putar di kepalaku. Apakah aku sudah gila? Apa yang sebenarnya telah kulakukan? Tapi keanehan dimulai pagi itu juga. Saat aku membuka ponselku, sebuah notifikasi bank muncul. Transfer masuk senilai 2 miliar rupiah. Mataku berbelalak. Aku memeriksa lagi berkali-kali, bukan salah lian. Sebuah perusahaan investasi yang tak pernah ku dengar namanya mengirimkan dana segar ke rekeningku. Seolah sihir, telepon dari debt collector yang biasa menerorku tiba-tiba berhenti. Bahkan, bank yang dulu menyita asetku menelpon, menawarkan restrukturisasi pinjaman dengan bunga rendah. Seolah semua masalahku sirna begitu saja. Bisnis propertiku yang hampir bangkrut, entah bagaimana mendapatkan proyek-proyek besar yang datang bertubi-tubi tanpa perlu bersusah payah. Investor-investor yang dulu lari bertirit-birit kini kembali merapat, berebut ingin menanamkan modal. Sari menatapku dengan heran, campur lega. "Mas, ini beneran? Kok bisa tiba-tiba gini?" Suara girangnya tak mampu menutupi kecurigaannya. Aku hanya bisa tersenyum kaku, hatiku diliputi ketakutan sekaligus euforia aneh. Uang itu datang, semudah aja membalikkan telapak tangan. Dalam hitungan minggu, hidupku berputar 180 derajat. Kami pindah ke rumah yang lebih besar, mobil mewah kembali terparkir di garasi, Arya kembali makan ayam setiap hari, bahkan minta tambahan. Tawasari kembali mengisi rumah kami. Aku seharusnya bahagia, sangat bahagia. Tapi mengapa setiap tawa mereka terasa seperti belati yang mengiris hatiku? Kekayaan itu datang bersamaan dengan ketidaknyamanan yang mendalam. Setiap malam, aku tak bisa tidur nyenyak. Bayangan mata merah itu menghantuiku. Suara rintihan dari dalam kuburan itu seolah terus terngiang di telingaku. Aku mulai sering terbangun tengah malam dengan keringat dingin, merasa ada yang mengawasiku. Suatu sore, aku sedang duduk di taman belakang rumah baruku, menikmati secangkir kopi. Tiba-tiba aroma bisuk yang sangat kuat menyeruak, seperti bau bangkai yang membusuk. Aku julingukan, mencari sumbernya, tapi tak ada apa-apa. Hanya bunga-bunga mawar yang bermekaran. Aroma itu hanya tercium olehku. Ketika Sari bertanya, ia bilang tak mencium apapun. Aku mulai bertanya-tanya, apakah ini hanya imajinasiku, ataukah sesuatu sedang mengikutiku? Arifin kembali menghubungiku seminggu kemudian. Suaranya di telepon terdengar puas. "Bagaimana, Bim? Sudah merasakan keajaibannya?" "Ini terlalu cepat, Vin. Terlalu mudah." "Begitulah. Tapi ingat, ini baru permulaan," kata Arifin. Suaranya kini terdengar seperti bisikan yang melayang-layang di telingaku. "Yang sudah kau lihat di kuburan itu adalah wujud dari penerimaan mereka. Makin banyak yang kau dapat, makin dekat pula dirimu dengan mereka. Jangan sampai kau lupa siapa yang memberimu semua ini."
Kata-kata Arifin itu bagi mantra yang mengikatku. Aku merasa terperangkap. Aku telah menginjakkan kakiku di jalan yang salah dan kini tidak ada jalan untuk kembali. Kekayaan itu adalah jerat dan aku sudah masuk di dalamnya. Setiap lembar uang yang kubelanjakan, setiap senyum yang kulihat di wajah keluargaku terasa dibayar dengan harga yang mengerikan. Harga yang mungkin akan menuntut lebih daripada materi. Harga yang mungkin akan menuntut jiwaku. Malam itu aku terbangun dari mimpi buruk. Sebuah tangan dingin mencengkram pergelangan kakiku. Aku berteriak, bangkit terduduk. Tak ada siapa-siapa. Tapi sensasi dingin itu masih terasa jelas. Aku melihat ke bawah, dan di pergelangan kakiku ada bekas merah kehitaman, seperti cengkeraman jari-jari yang terbakar. Aku panik, menggosok-gosoknya sekuat tenaga. Saat Sari terbangin dan menyalakan lampu, bekas itu sudah samar, nyaris tak terlihat. "Kamu kenapa, Mas?" tanya Sari khawatir. Aku hanya bisa menggelengkan kepala, menyembunyikan ketakutanku. Aku tahu, ini bukan mimpi. Ini adalah peringatan. Peringatan dari mereka yang mulai menagih bagian mereka. Kekayaan itu bagaikan selimut indah yang menyembunyikan bara api di bawahnya. Semakin nyaman aku terbuai kemewahan, semakin panas bara itu membakar jiwaku. Bekas merah di pergelangan kakiku malam itu hanyalah permulaan. Setelahnya, teror itu datang tanpa henti, merayapi setiap sudut kehidupan Beruku. Aku mulai sering melihat bayangan sekilas di sudut mata. Bayangan hitam yang melintas cepat menghilang begitu aku berkedip. Awalnya, aku pikir itu hanya kelelahan, efek stres dari kejadian yang kuhadapi. Tapi bayangan itu semakin sering muncul di setiap ruangan, di setiap waktu. Bahkan di siang bolong di tengah keramaian kantor baruku yang megah, aku bisa merasakan tatapan dingin yang mengawasiku dari kejauhan. Puncaknya terjadi pada suatu malam. Aku terbangun karena mendengar suara. Bukan rintihan seperti di makam, tapi bisikan. Suara itu mendesis persis di telingaku, mengucapkan namaku. Bima, Bima. Suaranya seperti ribuan serangga yang merayap di kulitku. Aku merinding hebat. Aku membuka mata dan di samping tempat tidurku, di ambang pintu kamar, aku melihatnya. Sosok bayangan hitam tinggi menjulang dengan mata merah menyala, persis seperti yang kulihat di kuburan itu. Aku tak bisa berteriak. Lidahku keluh, tubuhku kaku. Ketakutan itu melumpuhkan aku. Sosok itu hanya berdiri di sana, menatapku, seolah menikmati kengerian yang kurasakan. Lalu perlahan sosok itu mulai melangkah, mendekati ranjang kami. Kakinya tak menyentuh lantai, melayang. Aroma busuk yang pernah kurasakan kini semakin pekat, memenuhi kamarku. Aku merasakan Sari bergerak di sampingku, menggeliat dalam tidurnya. Sosok itu menunduk, seolah ingin meraih sesuatu. Sesuatu yang ada di dekat Sari. Arya, putraku, tidur di tengah kami malam itu. Tubuhku seketika dipenuhi adrenalin. Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Dengan sisa tenaga yang kumiliki, aku berteriak sekuat tenaga. "Jangan dekat-dekat!" Teriakanku memecah kesunyian malam. Sosok itu terkesiap, lalu lenyap begitu saja, meninggalkan hawa dingin dan aroma busuk yang masih tertinggal. Sari terbangun kaget. "Ada apa, Mas? Kamu kenapa?" tanyanya panik. Aku terengah-engah. Jantungku memompa darah dengan kecepatan gila. Aku menatap Arya yang masih terlelap polos. Rasa bersalah menghantamku telak. Ini semua karena aku. Aku yang membawa petaka ini ke dalam hidup mereka. Aku yang telah membuka pintu bagi iblis-iblis ini. Arifin menghubungiku keesokan harinya. "Ada apa?"
kau berteriak lagi di ritual semalam? Tanyanya. Suaranya terdengar jengkil. Aku di rumah. Aku melihatnya, Vin. Sosok itu, dia datang ke rumahku. Dia hampir menyentuh Arya. Arifin terdiam sejenak. Oh, itu mereka hanya ingin melihatmu, Bima. Memastikan kau tidak lupa siapa yang memberimu kekayaan. Dan sesekali mereka memang ingin menyapa orang terdekatmu. Ini bagian dari perjanjian. Kau sudah menandatanganinya. Bagian dari perjanjian? Teriakku histeris, tak peduli jika Sari mendengarnya. Kau tidak pernah bilang mereka akan datang ke rumahku. Kau tidak pernah bilang mereka akan mengganggu keluargaku. Itu konsekuensinya, Bima. Semakin dekat kau dengan mereka, semakin dalam ikatanmu. Semakin banyak yang kau dapat, semakin besar keinginan mereka untuk berinteraksi. Biasakan saja. Suara Arifin terdengar dingin, tak ada sedikit pun empati. Ini harga dari semua kemewahan yang kau nikmati. Kau harus terbiasa dengan kehadiran mereka. Aku menutup telepon. Tanganku gemetar hebat. Terbiasa. Bagaimana aku bisa terbiasa hidup dalam bayang-bayang teror seperti ini? Aku tak bisa tidur, tak bisa makan dengan tenang. Paranoia mulai menggerogot di setiap sendi kehidupanku. Kekayaan yang dulu kudambah kini terasa seperti belenggu, mengikatku pada dunia gelap yang tak pernah kubayangkan. Setiap tawa Sari dan Arya kini terasa hambar, tertutupi oleh rasa takut yang mencekik. Malam demi malam, teror itu tak pernah berhenti. Aku tahu ini bukan lagi sekadar mimpi buruk. Bau busuk, bisikan di telinga dan bayangan hitam yang melintas di sudut mata, semua itu adalah kenyataan mengerikan yang kini menjadi bagian dari hidupku. Aku tak bisa lagi menikmati kekayaan yang kudapat. Setiap kemewahan terasa seperti jebakan. Setiap kenyamanan adalah ilusi yang membelengguku. Suatu pagi, saat Sari dan Arya sedang sibuk di dapur, aku nekat menghubungi Arifin. "Vin, ini harus berhenti." Suaraku bergetar, nyaris putus asa. Aku tidak bisa lagi hidup seperti ini. Mereka sudah mengganggu keluargaku. Arifin tertawa. Tawa dingin, hambar, tanpa emosi. "Berhenti? Kau pikir semudah itu, Bima? Kau sudah menandatangani perjanjian. Kau sudah menikmati hasilnya. Sekarang kau harus membayar penuh." "Apa maksudmu membayar penuh? Aku sudah memberikan tumbal yang kau minta." "Tumbal itu hanya untuk membuka pintu, Bima," Arifin menjelaskan. Suaranya kini terdengar serius, sama seperti kita menyetor uang muka saat membeli barang mahal. "Barang itu sudah kau genggam, sekarang cicilannya. Dan ingat, cicilan pesugihan itu adalah nyawa." Aku terdiam, membeku. Kata-kata Arifin bagaikan ribuan jarum yang menusuk seluruh tubuhku. Nyawa? Nyawa siapa? Pertanyaan itu tak sempat kuucapkan karena Arifin melanjutkan. "Kau pikir mereka akan membiarkanmu begitu saja setelah kau menikmati harta mereka? Tidak, Bima. Mereka akan selalu datang, mengingatkanmu, dan menuntut sampai tiba waktunya. Mereka akan datang menjemput hak mereka." Telepon terputus. Aku menatap ponsel di tanganku. Kosong. Panik mulai merayapi seluruh tubuhku. Jika Arifin tidak bisa membantuku, siapa lagi? Aku merasa seperti ditarik ke dalam lumpur hisap. Semakin aku meronta, semakin dalam aku tenggelam. Sejak saat itu, aku mulai mencari informasi, diam-diam, tanpa sepengetahuan Sari. Aku browse di internet tentang pesugihan, mencari artikel tentang orang-orang yang pernah terjerat dan bagaimana cara melepaskan diri. Kebanyakan artikel menyarankan untuk datang ke orang pintar, dukun, atau ulama. Aku meragukan semua itu, tapi di tengah keputusasaan ini, aku akan mencoba apa saja. Aku mendatangi beberapa orang pintar di kota lain, menyamarkan identitasku. Mereka semua menawarkan solusi yang berbeda-beda. Ada yang meminta biaya fantastis, ada yang terlihat seperti penipu, ada pula yang hanya menggelengkan kepala ketakutan setelah mendengar ceritaku.
Kau sudah terlalu jauh, nak, kata seorang kiai tua yang kudatangi di sebuah pesantren terpencil. Wajahnya teduh, tapi matanya memancarkan kesedihan. Jalan itu penuh kutukan. Apa yang kau terima akan meminta balasan yang lebih besar. Tapi kiai, akankah tidak ada jalan keluar? Pintaku nyaris berlutut. Kiai itu menghela nafas. Taubat nasuha adalah kuncinya, tapi untuk perjanjian seberat ini, kau harus siap dengan ujian yang sangat berat. Tidak ada pengusiran yang mudah untuk makhluk semacam itu, nak. Mereka sudah mengikat jiwamu. Hatiku terasa remuk. Taubat, aku sudah berdoa setiap hari, memohon ampunan, tapi teror itu tak berkurang, justru semakin parah. Malam harinya, di rumah, aku sedang membaca buku di ruang kerja, mencoba mengalihkan pikiran. Tiba-tiba, lampu berkedip-kedip lalu padam sama sekali. Seluruh rumah gelap gulita. Aku bisa mendengar Sari bercerik kecil dari dapur. "Mas, lampunya mati." Aku mengambil senter di dalam laci. Saat aku berjalan menuju dapur, dari lorong gelap di depanku, aku melihatnya. Bayangan hitam itu kini lebih jelas, lebih solid. Matanya merah menyala, memancarkan kebencian. Sosok itu tidak hanya berdiri, tapi melangkah maju, perlahan menuju ke arah kamar Arya. Jantungku serasa ingin melompat keluar dari dada. Kali ini dia tidak hanya bisikan, tidak hanya bayangan. Dia bergerak, dia nyata, dia menuju ke anakku. "Jangan sentuh anakku!" teriakku serak penuh amarah dan ketakutan yang memuncak. Aku mengangkat kursi yang ada di dekatku, siap melemparkannya. Tapi bayangan itu terlalu cepat. Dia menghilang ke dalam kamar Arya. Seketika itu juga, terdengar suara tangisan Arya yang sangat keras dari dalam kamarnya. Tangisan ketakutan, bukan rengekan biasa. Aku berlari sekuat tenaga, senter di tangan gemetar, menerobos pintu kamar Arya. Tangisan Arya yang pecah di tengah kegelapan adalah suara paling mengerikan yang pernah ku dengar seumur hidupku. Lebih menakutkan dari rintihan di kuburan, lebih mencekik dari bisikan di telingaku. Itu adalah tangisan putraku yang mungkin telah disentuh oleh sesuatu yang keji. Aku menerjang masuk ke kamar Arya, senter di tangan gemetar. Sari sudah lebih dulu sampai di sana, memeluk Arya erat-erat. Lampu kamar masih padam, hanya cahaya senterku yang menari-nari di dinding. Arya merontah dalam pelukan Sari, menunjuk ke sudut kamar dengan jari gemetar. Wajahnya pucat pasi, matanya membelelak ketakutan. "Ayah, ada hitam, besar," racaunya terbata-bata, suaranya tercekat isak tangis. Dia lihat Arya." Aku memeluk Arya, mencoba menenangkannya meskipun jantungku sendiri berdebar gila. Sari menyalakan lampu kamar dan seketika itu juga aku melihatnya. Di lengan mungil Arya ada bekas kemerahan yang samar seperti goresan memanjang, tapi bukan luka biasa. Bekas itu mirip dengan jejak cengkeraman yang pernah muncul di pergelangan kakiku dulu, namun kali ini lebih terlihat. "Arya, kenapa, Mas? Ini apa?" Pekik Sari panik melihat bekas itu. Ia mengusapnya, tapi bekas itu tak hilang. Aku tak bisa menjawab, lidahku keluh, keringat dingin membasahi seluruh tubuhku. Aku tahu ini ulah mereka, makhluk yang mengikatku dengan perjanjian pesugihan itu. Mereka tidak lebih hanya menggangguku, tapi juga telah menyentuh darah dagingku sendiri. Malam itu Arya tak bisa tidur. Ia terus menangis dan meracau tentang hitam besar dengan mata merah. Sari mencoba berbagai cara untuk menenangkannya, membacakan doa-doa, menyanyikan lagu pengantar tidur, tapi Arya tetap ketakutan. Aku hanya bisa duduk di samping ranjangnya yang akhirnya tertidur pulas. Aku menatap bekas samar di lengannya. Bekas itu seperti cap, stempel kepemilikan. Rasanya ingin sekali aku mencabut tanganku sendiri, menampar diriku berkali-kali karena kebodohan dan nafsu yang menghancurkan segalanya.
Aku adalah ayah yang buruk. Aku akan melakukan apapun, bahkan jika harus mengorbankan diriku sendiri demi menyelamatkan keluargaku dari jeratan iblis ini. Keputusasaan telah mencapai puncaknya. Bekas goresan di lengan Arya adalah bukti nyata bahwa iblis itu telah melangkah terlalu jauh. Mereka tak hanya mengincar hartaku, tapi juga nyawa keluargaku. Aku tak bisa lagi pasrah. Malam Jumat Kliwon sudah di depan mata, dan Arifin meminta korban yang lebih besar. Aku tahu, itu berarti sesuatu yang tak terbayangkan. Aku mulai mencari jawaban di tempat-tempat yang tak pernah terpikirkan. Aku sudah mencoba orang pintar dan kiai, tapi semua tak menawarkan solusi yang instan. Kini aku mencari tahu tentang ilmu hitam balasan atau penolak pesugihan dari jalur yang sama gelapnya. Aku ingin mengusir makhluk itu, tak peduli cara apapun yang harus kulakukan. Melalui kenalan lama di dunia malam yang dulu sering kusambangi, aku mendapatkan informasi tentang seorang dukun sakti di pedalaman Banten. Konon, ia memiliki kemampuan untuk menarik kembali perjanjian gaib, bahkan mengembalikan serangan sihir. Harapanku melambung tinggi, meski samar-samar. Ini adalah upayaku terakhir. Aku berbohong pada Sari, mengatakan ada urusan bisnis mendadak keluar kota. Padahal, aku berkendara seorang diri menembus malam menuju daerah yang terkenal angker di Banten. Hujan deras mengguyur, seolah alam pun menolak perjalananku. Jalanan licin dan petir menyambar-nyambar, menerangi hutan gelap di sisi jalan dengan kilatan cahaya yang menakutkan. Akhirnya, setelah menempuh perjalanan berjam-jam, aku tiba di sebuah gubuk reot di tengah perkebunan. Bau kemenyan dan bunga melati yang menyengat langsung menyambutku. Dari dalam gubuk terdengar suara gamelan sayup-sayup diselingi mantra yang diucapkan dalam bahasa kuno. Buru kudukku meremang. Seorang pria tua dengan rambut gondrong putih dan mata yang sangat tajam menyambutku. Ia mengenakan pakaian serba hitam dengan kalung taring binatang di lehernya. Kau datang, Nak Bima. Aku tahu masalahmu. Energi gelap yang mengikatmu sangat kuat. Aku menceritakan semua yang terjadi, tentang Arifin, tentang makam keramat itu, dan yang terpenting, tentang teror pada Arya. Dukun itu hanya mengangguk-angguk saja, sesekali menutup mata, seolah sedang berkomunikasi dengan sesuatu. Perjanjianmu dengan makhluk itu sudah terlalu dalam, katanya membuka mata dan menatapku lekat-lekat. Mereka sudah menganggapmu sebagai milik mereka, dan anakmu adalah jaminan. Mereka ingin mengambil sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar harta. Mereka ingin nyawa. Jantungku mencelhos. Nyawa? Siapa yang akan jadi tumbal selanjutnya? Apakah ini berarti Arya? Atau Sari? Atau bahkan aku sendiri? Bisakah kau memutuskan ikatan hamba? Ini, pantahku, suaranya hampir tak terdengar. Dukun itu menghela napas panjang. Bisa, tapi tidak mudah. Akan ada pertarungan, dan kau harus siap dengan resikonya. Ia menuju ke sebuah wadah berisi air keruh di depannya. Minumlah ini. Ini akan membuatmu bisa melihat mereka dengan jelas. Tapi itu akan menyakitkan. Aku ragu sejenak. Tapi demi Arya, aku akan melakukan apapun. Aku menenggak cairan pahit itu. Seketika, kepalaku pusing. Pandanganku berkunang-kunang, aroma kemenyan dan bau busuk semakin pekat. Ketika aku membuka mata, duniaku berubah. Warna-warna menjadi lebih gelap dan aku bisa melihat aura hitam di sekeliling gubuk itu. Lalu, aku melihatnya.
Bayangan-bayangan hitam yang jauh lebih banyak dari yang pernah aku lihat sebelumnya. Mereka bersembunyi di balik tirai, melayang di sudut ruangan, bahkan menatapku dari balik tubuh dukun itu. Mata merah menyala itu kini terlihat di mana-mana, mengawasiku, mencemoohku. Mereka tidak hanya satu, mereka banyak. Dukun itu menyeringai. Sekarang kau tahu betapa banyaknya yang mengincarmu, Lak. Mereka adalah antek-antek iblis yang kau panggil. Mereka tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Apa yang harus kulakukan? Tanyaku, suaraku tercekak ketakutan. Kau harus melawan, tapi tidak sendiri. Kau harus datang lagi kemari di malam Jumat Kliwon. Aku akan melakukan ritual untuk melindungimu. Namun, kau juga harus datang ke tempat perjanjianmu di maham itu dan menolak mereka secara langsung. Itu satu-satunya cara untuk menyatakan putus perjanjian. Dukun itu menyerahkan sebuah jimat kecil kepadaku. Kenakan ini. Ini akan melindungimu sementara. Tapi ingat, efeknya hanya sesaat. Dan satu hal lagi, ia menatapku dengan tatapan serius yang menusuk. Bersiaplah, setelah ini mereka akan semakin marah. Mereka akan datang dengan kekuatan penuh. Saat aku beranjak pulang, dalam perjalanan di tengah hujan deras, mobilku tiba-tiba oleng, ban terasa pecah. Aku membanting setir, nyaris menabrak pohon besar di pinggir jalan. Ketika aku berhasil menguasai kemudi dan menepi, aku melihat ban mobilku kempes, tapi bukan itu yang membuatku membeku. Di kaca depan mobilku yang berembun karena hujan, ada tulisan yang tercetak samar seolah ditulis dengan jari yang basah. Kau, milik kami, jangan lari. Jantungku berdebar tak karuan. Ini adalah peringatan, pertanda maut. Mereka tahu aku mencari cara untuk lepas. Mereka tidak akan membiarkan aku pergi begitu saja. Malam Jumat Kliwon esok akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Aku harus menyelamatkan Arya. Aku harus menyelamatkan keluargaku. Bahkan jika itu berarti mengorbankan diriku sendiri. Peringatan di kaca mobil itu bagaikan cap panas yang membakar jiwaku. Kau milik kami, jangan lari. Mereka tahu aku mencari jalan keluar. Ketakutan itu kini bercampur dengan kemarahan yang membara. Aku tidak akan membiarkan mereka mengambil keluargaku. Malam Jumat Kliwon hanya tinggal hitungan jam. Pertarungan ini, entah aku menang atau kalah, harus terjadi. Sejak kepulanganku dari Banten, gangguan dari mereka semakin menjadi-jadi. Lampu sering berkedip, bahkan padam total di tengah malam. Barang-barang di rumah kerap berpindah tempat atau terjatuh sendiri. Aroma busuk bangkai selalu tercium di sudut-sudut rumah, membuat Sari berkali-kali mengeluh dan mencari sumbernya. Tanpa hasil. Aku tahu, itu adalah bentuk amarah dan peringatan dari makhluk-makhluk yang mulai kehilangan kesabaran. Aku membawa Arya ke kamar kami setiap malam, memastikan ia tidur di antara aku dan Sari. Aku tak peduli jika ia merasa sesak atau tidak nyaman. Keselamatan putraku adalah satu-satunya prioritas. Sari, meskipun khawatir dengan tingkah anehku, hanya bisa pasrah. Ia tahu ada yang salah, tapi aku tak bisa menceritakan kebenaran pahit ini padanya. Itu akan menghancurkannya. Pagi menjelang hari Jumat Kliwon, aku merasa ada hawa dingin yang menusuk. Bukan dingin biasa, melainkan dingin yang mematikan. Aku melihat Sari menyiapkan sarapan dengan wajah lelah. Arya bermain di ruang tengah. Tawa cerianya sedikit menenangkan hatiku yang keruh. Ini mungkin sarapan kami yang terakhir yang normal. Tiba-tiba, tawa Arya berhenti. Ia menunjuk ke arah jendela ruang tengah. Ayah, itu ada teman. Dia hitam. Jantungku mencelos. Teman. Mataku mengikuti arah tunjuk Arya. Tidak ada siapa-siapa di balik jendela. Hanya bayangan pepohonan yang bergoyang ditiup angin. Aku tahu. Makhluk itu sudah ada di sekitar kami. Mereka mengintai, menunggu waktu yang tepat. Aku berlari ke jendela, membuka gorden lebar-lebar.
Tidak ada apa-apa, tapi aku merasakan tatapan itu. Tatapan dingin, penuh kebencian seolah menembus dinding dan jendelaku. Aku memeluk Arya erat-erat. Tidak ada siapa-siapa, nak, bisikku, berusaha meyakinkannya padahal diriku sendiri tahu itu bohong. Sepanjang hari itu, suasana di rumah terasa mencekam. Sari mulai menyadari keanehan ini. Ia melihatku berkali-kali melirik ke sudut-sudut kosong, atau tiba-tiba terdiam mendengarkan sesuatu yang tak ia dengar. "Mas, kamu kenapa? Ada apa sebenarnya?" tanyanya. Suaranya syarat kecemasan. Aku hanya bisa menggeleng. "Tidak ada apa-apa sayang, hanya pekerjaan. Aku tak sanggup lagi berbohong, tapi juga tak sanggup menceritakan kebenaran pahit ini padanya. Itu akan menghancurkannya." Malam harinya, setelah Sari dan Arya terlelap, aku bersiap. Jimin dari dukun di Banten itu kukenakan di leher. Aroma herbal dan tanahnya memberikan sedikit rasa aman. Aku meraih kunci mobil. Aku harus pergi sekarang. Saat melangkah keluar kamar, aku merasakan suhu di koridor menjadi sangat dingin. Lebih dingin dari biasanya. Bulu kuduku berdiri. Aku berbalik. Dan di ujung lorong yang gelap, berdiri sebuah sosok. Kali ini bukan hanya bayangan samar. Sosok itu lebih jelas, seperti kabut hitam pekat yang membentuk wujud manusia tinggi dengan sepasang mata merah yang menyala tajam dan taring panjang yang terlihat samar. Ia berdiri di sana, diam. Tapi aku bisa merasakan ancaman yang luar biasa dari dirinya. Tubuhku gemetar, napasku tertahan. Ini adalah perwujudan dari perjanjianku, dan ia datang untuk menagih. "Kau akan kembali ke tempatmu, Bima," bisiknya. Suaranya berat, dalam, seperti gema dari jurang yang tak berdasar. "Aku tidak akan membiarkanmu," bentakku, meskipun suaraku bergetar. "Aku akan memutus perjanjian ini." Sosok itu tertawa, tawa yang mengerikan, menggema di lorong sepi itu. "Kau tidak akan bisa. Kau sudah terlalu dalam." Lalu sosok itu mengangkat tangannya. Jari-jarinya panjang, kurus, dengan kuku hitam tajam. Ia menggerakkan tangannya seolah ingin meraih sesuatu di belakangku. Aku menoleh. Sari dan Arya, mereka tidur pulas di kamar, tak sadar bahaya mengintai. "Jangan sentuh mereka!" teriakku histeris. Aku berlari keluar rumah tak peduli pada apapun. Aku harus menjauhkan diri dari mereka. Aku harus pergi ke makam itu, mengakhiri semua ini sebelum mereka berhasil menyentuh keluargaku lagi. Aku menyalakan mobil, pedal gasku injak dalam-dalam, melaju di kegelapan malam menuju makam terkutuk itu. Aku tahu malam ini akan ada pertarungan yang menentukan segalanya. Ini adalah pertarungan hidup dan mati antara aku dan iblis-iblis pesugihan itu. Rem mobil berdecit keras, berhenti mendadak di tepi hutan bambu yang gelap gulita. Jantungku bergemuruh hebat di dada, memompa adrenalin ke seluruh tubuh. Aroma tanah basah bercampur bau anyir darah yang menusuk hidung sudah menyambutku bahkan sebelum aku melangkah keluar. Malam Jumat Kliwon ini terasa berbeda. Hawa dinginnya bukan hanya menusuk kulit, tapi juga menggerogoti jiwaku. Aku menatap jimat di leherku, lalu mengepalkan tangan. Tidak ada jalan mundur. Ini adalah pertarungan untuk menyelamatkan keluargaku. Demi Sari, demi Arya. Dengan senter di tangan aku menyusuri jalan setapak yang licin. Pepohonan bambu tua di kiri kanan jalan berdesir tertiup angin malam. Suaranya seperti bisikan ribuan arwah yang mencemooh keberanianku. Beberapa kali aku tersandung, tapi aku tak peduli. Pikiranku hanya terfokus pada makam keramat di depan. Begitu aku tiba di area terbuka, pemandangan di depanku membuat nafasku tercekat. Makam itu terlihat jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Asap kemenyan mengepul tebal menyelimuti area itu dalam kabut mistis. Di sekitar gundukan tanah, lilin-lilin hitam menyala redup, menciptakan bayangan-bayangan menari yang menyeramkan. Tapi bukan itu yang membuatku nyaris pingsan. Di tengah-tengah makam itu, Arifin sudah berdiri. Kali ini dia tidak sendiri. Di sampingnya, mengambang di udara setinggi 2 meter, adalah sosok hitam besar yang kulihat di rumah. Wujudnya kini lebih jelas. Tingginya hampir 3 meter. Badannya kurus kering namun berotot dengan kulit hitam legam yang retak-retak. Kepala botak dengan 2 tanduk kecil mencuat dan sepasang mata merah menyala terang bagai bara api neraka. Kuku-kukunya panjang dan runcing, sementara taringnya mencuat dari bibirnya yang menyeringai. Aroma busuk yang pernah kurasakan kini sangat pekat, membuat perutku bergejolak. Itu adalah iblis yang selama ini mengikatku.
Arifin menoleh ke arahku, senyumnya dingin, penuh kemenangan. Kau datang juga, Bima. Sudah siap untuk memberikan hadiah terakhirmu. Aku menatapnya nyalang. Aku datang untuk memutus perjanjian ini, Arifin. Aku tidak akan lagi menjadi budak iblis kalian. Sosok iblis di samping Arifin tertawa. Suara tawanya rendah, berat, dan menggetarkan seperti gemuruh dari dasar bumi. Bodoh, kau pikir semudah itu melepaskan diri dari kami. Kau sudah menikmati manisnya dunia dari kami. Sekarang saatnya membayar. Lalu mataku beralih ke gundukan kuburan baru di tengah mereka. Darah segar yang jauh lebih banyak. Dan kali ini, di sisi gundukan kuburan itu, tergeletak sesuatu. Sebuah tas kecil yang sangat kukenal. Tas sekolah Arya. Duniaku runtuh. Darahku mendidih. Mereka sudah menyiapkan tumbalnya. Dan itu terkait dengan Arya. Kemarahan yang tak tertahankan meledak di dalam diriku. Berhenti! Jangan sentuh anakku! Teriakku serah penuh amarah. Aku mencoba melangkah maju, tapi sebuah kekuatan tak terlihat menahanku. Iblis itu menunjukku dengan jarinya yang panjang dan kurus. Anak itu, jiwanya murni. Kami sangat menyukainya. Dia akan menjadi tumbal yang sempurna. Gantikan jiwamu yang sudah kotor. Tidak akan. Aku mencabut pisau lipat kecil yang kubawa sebagai pertahanan diri, meskipun aku tahu itu tak ada artinya. Jimat di leherku berkedip-redup. Energi dari jimat itu mulai terasa panas, seolah melindungiku dari tekanan gaib di sekitarnya. Arifin dengan mata kosong melantunkan mantra lagi. Suara-suara rintihan samar kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan lebih dekat. Dari dalam gundukan kuburan baru itu, aku bisa mendengar suara detak jantung yang pelan, tapi pasti. Kuburan itu berdenyut. Sudah waktunya, Bima, kata Arifin mengangkat tangannya. Tumbal ini akan menyempurnakan perjanjianmu. Aku melihat ke dalam kuburan itu, dan dari celah yang terbuka sedikit, samar-samar aku melihat sepasang mata yang sudah tak bernyawa, tapi memancarkan penderitaan yang tak terhingga. Tubuhku gemetar, bukan hanya karena ketakutan, tapi juga amarah dan tekad. Aku tidak akan membiarkan mereka mengambil siapapun lagi. Tiba-tiba, dari arah belakangku terdengar suara gemuruh, bukan suara petir, tapi suara desisan yang mengerikan. Aku berbalik. Bayangan-bayangan hitam yang pernah aku lihat di rumah kini berkumpul, puluhan, mungkin ratusan. Mata merah menyala di antara kegelapan itu. Mereka mengepungku. Ini bukan hanya pertarungan dengan Arifin dan iblisnya. Ini adalah pertarungan melawan legiun kegelapan. Gelombang bayangan hitam itu menerjangku dari segala arah. Mereka bukan lagi bayangan samar, melainkan wujud-wujud mengerikan dengan mata merah menyala, merangkak, melayang, dan bergerak cepat. Bau busuk yang memuakan menyeruak, membuatku ingin muntah. Kuku-kuku panjang dan tajam seolah siap merobek dagingku. Suara desisan dan rintihan bercampur tawa keji memenuhi udara, merasuk ke dalam telingaku. Aku berteriak, mengayunkan pisau ipatku secara membabi buta. Pisau itu memang tak bisa melukai mereka, tapi entah bagaimana, jimat di leherku terasa semakin panas, mengeluarkan gelombang energi yang samar. Setiap kali salah satu dari mereka terlalu dekat, gelombang panas itu seperti menampar mereka, membuat mereka mundur sejenak dengan desisan marah. Jimat dari dukun itu memang melindungiku, tapi aku tahu perlindungan ini tidak akan bertahan lama. Arifin, dengan mata kosongnya, terus melantunkan mantra di samping iblis utama. Suaranya kini terdengar serak, seperti ada dua suara yang keluar dari dirinya. Suara Arifin dan suara lain yang lebih dalam, lebih tua dan lebih jahat. Iblis besar itu menatapku dengan tatapan meremehkan. Kau pikir jimat kecil itu bisa menyelamatkanmu, manusia bodoh? Geramnya, suaranya menggelegar dan membuat tanah bergetar. Kau sudah milik kami, jiwamu sudah terikat. Ia mengangkat tangannya yang panjang dan kurus. Seketika, aku merasa tubuhku terangkat dari tanah. Sebuah kekuatan tak terlihat mencengkram leherku, mencekik. Napasku tersengal-sengal. Aku meronta, mencakar udara, tapi tak ada yang bisa kulakukan. Aku diangkat tinggi-tinggi, mendekat ke arah wajah iblis itu. Matanya yang merah menyala, kini hanya berjarak beberapa inci dari wajahku. Aroma busuk dari mulutnya membuatku ingin pingsan. Aku bisa melihat taring-taringnya yang tajam, siap merobekku kapan saja. Apa yang kau pilih, Bima? Suara iblis itu menggeram tepat di depan wajahku.
menjadi tumbal hari ini atau membiarkan kami mengambil jiwamu perlahan-lahan, dimulai dari orang yang paling kau sayangi. Ia menggerakkan tangannya ke samping, menunjuk ke gundukan kuburan yang sudah menganga sedikit. Aku melihat tas sekolah Arya di sana, dan di sampingnya sebuah mainan mobil-mobilan kesayangan Arya. Mainan yang baru saja kubelikan untuknya seminggu yang lalu. Tidak, ini bukan sekedar ancaman. Ini adalah pilihan yang paling keji. Aku harus memilih antara aku yang menjadi tumbal atau membiarkan mereka mengambil Arya sedikit demi sedikit sampai jiwanya hancur. Pilihan itu sangatlah mengerikan. Air mataku menetes, bercampur keringat dingin. Aku mengingat kembali semua momen dengan Arya. Tawa polosnya, pelukan hangatnya, panggilannya ayah. Bagaimana aku bisa membiarkan makhluk ini menyentuhnya lagi? Dengan sisa kekuatan yang kumiliki, aku mengumpulkan seluruh keberanianku. Aku memandang mata merah iblis itu. Kau tidak akan pernah menyentuh anakku, teriakku suara serak karena cekikan. Ambil aku, tapi lepaskan keluargaku. Senyum kemenangan terukir di bibir iblis itu. Ia menoleh ke Arifin. Dengar itu Arifin, tumbal yang sempurna, jiwa yang rela berkorban. Arifin melantunkan mantra dengan kecepatan yang menakutkan. Suara rintihan dari dalam kuburan semakin keras disertai suara gesekan tanah. Kuburan itu kini menganga lebih lebar. Aku bisa melihat kegelapan yang pekat di dalamnya dan aroma busuk yang tak tertahankan menyeruak keluar. Tiba-tiba, Arifin melemparkan sebilah beladi tajam ke arahku. Beladi itu berputar di udara menuju tepat ke arah jantungku. Aku tahu ini adalah bagian dari ritual. Jika aku menerima beladi ini, semua akan berakhir. Aku akan menjadi tumbal terakhir. Saat beladi itu melesat mendekat, kilasan memori Sari dan Arya bermain di taman melintas di benakku. Senyum polos mereka, tawa hangat mereka, demi mereka. Aku lelah. Aku menutup mata, pasrah, menunggu hantaman maut. Namun di detik terakhir, jimat di leherku memanas sangat hebat. Sebuah energi besar mendorongku, membuatku terlepas dari cengkeraman iblis itu. Aku jatuh terhempas ke tanah, batuk-batuk, berusaha mengambil napas. Iblis itu menggeram marah. Sial, jimat itu! Arifin menatapku dengan tatapan kosong, tapi di matanya ada kilasan amarah yang mengerikan. Kau tidak bisa lari, Bima. Kau sudah menandatangani takdirmu. Aku bangkit, terhuyung-huyung. Jimat itu telah memberiku kesempatan, tapi aku tahu mereka tidak akan berhenti. Aku harus melakukan satu hal lagi. Aku harus menunjukkan kepada mereka bahwa aku menolak perjanjian ini secara mutlak. Aku menatap Arifin, lalu pada iblis di sampingnya. Dengan suara lantang yang menggelegar di tengah hutan yang gelap, aku berteriak, "Aku tolak segala perjanjian ini. Kau tidak akan mendapatkan apapun dariku. Pergi dari hidupku." Kata-kata itu bagaikan guntur yang menyambar. Seketika, makam itu bergetar hebat, asap kemenyan terpecah-pecah. Iblis itu menjerit, bukan jeritan kemarahan, tapi jeritan kesakitan. Tubuhnya mulai berasap, pelan-lahan pudar. Bayangan-bayangan hitam yang mengepungku juga mulai menghilang melebur ke dalam kegelapan malam. Aroma busuk perlahan menipis. Namun Arifin menjerit. Jeritan yang bukan lagi suara manusia. Tubuhnya kejang-kejang, matanya memutih, dan dari mulutnya keluar asap hitam pekat yang pekat. Aku melihat wajahnya berubah, kulitnya mengkerut, dan taring-taring kecil mulai muncul dari bibirnya. Dia seperti berubah menjadi sesuatu yang mengerikan. Aku tahu, ini adalah konsekuensi dari pemutusan perjanjian itu. Iblis itu mungkin pergi, tapi Arifin, dia adalah budaknya, dan kini dia yang harus menanggung akibatnya. Aku berbalik, berlari sekuat tenaga, tanpa menoleh ke belakang. Jeritan Arifin yang mengerikan masih terngiang di telingaku, bersamaan dengan suara dentuman dari arah makam, seperti ada sesuatu yang runtuh ke dalam tanah. Aku tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Aku hanya berlari sejauh-jauhnya dari neraka itu. Aku tak tahu berapa lama aku berlari. Yang jelas, kakiku tak berhenti melangkah, menembus gelapnya hutan bambu, menjauh dari makam terkutuk itu. Jeritan Arifin yang mengerikan masih terngiang di telingaku, disusul suara dentuman keras, seolah tanah terbelah. Aku tak berani menoleh,
tak berani membayangkan wujud terakhir sahabatku yang kini menjadi korban dari perjanjian iblis itu. Yang pasti, Arifin telah membayar harga yang jauh lebih mahal dari semua kemewahanku. Ia telah menjadi tumbal terakhir yang diserahkan kepada kegelapan. Aku berhasil tiba di mobilku yang untungnya masih menyala. Dengan tangan gemetar, aku memutar kunci dan tancap gas. Mobil melaju kencang, menembus kegelapan malam, menjauh dari tempat yang baru saja menjadi saksi bisu kehancuran Arifin dan pertarunganku melawan iblis. Pemandangan mengerikan itu terus berkelebat di benakku. Mata merah menyala, taring tajam, dan suara tawa keji yang menggelegar. Sepanjang perjalanan pulang, aku merasa ada sesuatu yang aneh. Udara di dalam mobil terasa dingin, seolah ada hembusan nafas beku di tengkukku. Meskipun jimat itu masih melingkar di leherku, aku bisa merasakan keberadaan mereka di sekitarku. Mereka marah, sangat marah. Aku telah menolak, telah memutuskan perjanjian yang selama ini mengikatku. Ketika aku tiba di rumah menjelang subuh, nafasku terengah-engah, wajahku pucat pasi, tubuhku dipenuhi keringat dingin. Aku melangkah masuk dengan sangat hati-hati, memastikan tidak ada lagi bayangan hitam yang mengintai. Rumah terasa sunyi, terlalu sunyi. Aku langsung menuju kamar, memeriksa Sari dan Arya. Mereka tidur pulas, damai. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, aku bisa bernafas lega melihat mereka baik-baik saja. Aku terduduk di lantai, bersandar di dinding, mencoba menenangkan detak jantungku yang masih berpacu kencang. Namun, kedamaian itu hanya sesaat. Saat matahari mulai menyingsing, aku mencoba memejamkan mata, berharap bisa tidur sebentar. Tapi saat itulah aku mulai melihatnya. Bukan lagi bayangan, tapi kilasan-kilasan gambaran mengerikan yang muncul di benakku. Aku melihat Arifin, bukan Arifin yang kukenal, tapi wujud yang mengerikan. Tubuhnya membengkak, kulitnya pecah-pecah, mata memutih dan membusuk, taringnya memanjang, giginya menghitam. Dari setiap pori-pori kulitnya keluar asap hitam pekat, dan ia menjerit kesakitan yang tak terhingga. Ia merangkak di tanah, mencoba menggapai sesuatu yang tak terlihat, sebelum akhirnya tubuhnya runtuh, hancur menjadi debu dan asap hitam yang lenyap ditelan kegelapan makam. Kilasan itu nyata, seperti rekaman video yang diputar di kepalaku. Itu adalah nasib Arifin yang kini menjadi tumbal terakhir bagi iblis yang selama ini ia layani. Rasa ngeri, jijik, dan penyesalan bercampur aduk dalam diriku. Ia adalah sahabatku, aku yang membawanya ke dalam lingkaran setan ini, dan aku yang selamat, sementara dia harus menerima nasib yang mengerikan itu. Keesokan harinya, saat berita hilangnya Arifin mulai menyebar di media lokal, polisi mendatangi rumahku untuk menanyakan keberadaannya. Aku berbohong, mengatakan tidak tahu apa-apa tentang dirinya sejak pertemuan terakhir kami. Polisi menatapku curiga, tapi tak ada bukti apapun yang bisa mengaitkanku dengan hilangnya Arifin. Harta kekayaan yang kudapatkan dari pesugihan itu perlahan mulai surut. Proyek-proyek besar yang datang begitu saja tiba-tiba mandek. Para investor yang dulu berebut menanam modal kini mulai menarik diri. Uang di rekeningku menyusut drastis. Bisnisku yang dulu melesat kini kembali ke titik nol. Rumah mewah itu terasa kosong, dingin, seolah energi buruk masih berdiam di sana. Aku tahu ini adalah dampak dari pemutusan perjanjian. Kekayaan itu bukan lagi milikku. Iblis itu telah mengambil kembali apa yang ia berikan, dan kini aku kembali ke titik nol, namun dengan beban jiwa yang jauh lebih berat.
Aku membuang semua barang mewah yang kubeli dengan uang haram itu. Jam tangan mahal, pakaian bermerek, semua kulenyapkan. Aku ingin membersihkan diriku dari segala jejak perjanjian terkutuk itu. Namun aku tahu, luka di jiwaku tak akan semudah itu sembuh. Aku kini hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Apakah benar mereka sudah pergi? Apakah kutukan itu benar-benar terangkat? Setiap kali Arya batuk atau Sari terlihat pucat, jantungku langsung berdebar. Aku terus dihantui pertanyaan, apakah aku benar-benar bebas? Ataukah ini hanya jeda sebelum badai berikutnya? Aku berhasil. Setidaknya itulah yang aku yakini. Aku selamat dari malam terkutuk itu. Arifin telah membayar harga mengerikan atas perbuatannya, dan entah bagaimana iblis pesugihan itu telah kupaksa pergi. Namun, kelegaan itu hanyalah semu. Secepat ia datang, secepat itu pula ia pergi, digantikan oleh kekosongan dan kehampaan. Seminggu setelah kejadian di makam, aku kembali ke titik nol. Bisnis propertiku benar-benar bangkrut. Proyek-proyek yang dulu membanjiri kini lenyap tak berbekas. Investor menarik semua modalnya seolah ada tangan tak terlihat yang mengusir mereka. Uang di rekeningku habis tak bersisa, kembali menjadi angka nol yang menyakitkan. Aku menjual semua aset yang kubeli dengan uang pesugihan itu. Mobil mewah, perhiasan Sari, bahkan sebagian perabot rumah yang terlalu mahal. Segalanya kembali seperti sebelum aku terjerat pesugihan itu, bahkan lebih buruk. Rumah kami yang dulu megah kini terasa hampa. Sari menatapku dengan mata penuh tanya, tapi aku tidak bisa menjelaskan. Bagaimana aku bisa menyatakan padanya bahwa semua kekayaan ini datang dari perjanjian dengan iblis, dan kini iblis itu telah menagih kembali apa yang telah diberikan. Aku hanya bisa mengatakan bahwa aku mengalami kerugian bisnis yang sangat parah. Ia percaya, atau setidaknya ia berusaha untuk percaya. Namun ia tahu ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekedar masalah finansial. Mas, kita harus bagaimana? Suara Sari bergetar saat ia melihat tumpukan surat tagihan yang kembali membanjiri meja. Wajahnya kembali pucat dan lelah, persis seperti saat aku pertama kali bertemu Arifin. Aku merasa hancur. Aku telah mengembalikan mereka ke dalam lingkaran kemiskinan yang ingin kuhindari mati-matian. Namun kali ini, kami juga membawa beban jiwa yang tak terlihat. Aku mencari pekerjaan apa saja. Dari mengemudi taksi online hingga menjadi kurir paket. Aku tak punya pilihan. Harga diriku sudah lama terkubur bersama Arifin di makam itu. Yang terpenting sekarang adalah memastikan Sari dan Arya bisa makan, bisa bertahan hidup. Fisikku pulih, tapi mentalku tidak. Setiap malam, aku masih dihantui oleh bayangan Arifin yang berubah mengerikan. Bau busuk itu kadang-kadang masih tercium samar, terutama saat aku sendirian. Kilasan mata merah menyala masih muncul di benakku, membuatku sering terbangun dengan keringat dingin. Aku selalu merasa ada yang mengawasiku bahkan di siang hari. Itu adalah sisa-sisa kutukan, luka tak terlihat yang takkan pernah sepenuhnya hilang. Jimat dari dukun Banten itu masih kukenakan di leher. Rasanya sudah tidak panas lagi, tapi memberiku sedikit ketenangan. Aku tahu itu adalah pengingat bahwa aku pernah berdiri di ambang kegelapan dan bahwa aku harus terus berjuang untuk menjaga diriku dan keluargaku. Arya, meskipun kadang masih meracau tentang hitam besar, perlahan-lahan mulai pulih. Bekas goresan di lengannya memudar dan tawa polosnya mulai sering terdengar lagi. Melihatnya tersenyum adalah satu-satunya pelipur lara bagiku. Itu adalah pengingat bahwa semua perjuanganku tidak sia-sia. Suatu sore, aku sedang duduk melamun di teras rumah kontrakan kami yang baru. Hidup kami kini sederhana, jauh dari kemewahan dulu. Tiba-tiba, ponselku berdering, nomor tak dikenal. Jantungku berdebar kencang. Apakah ini mereka lagi? Aku mengangkat ponsel dengan tangan gemetar. Halo? Suara di ujung sana familiar, tapi terdengar sangat jauh dan bergetar. Bima!
Aku nyaris menjatuhkan ponselku. Suara itu, suara Arifin. Mustahil. Aku melihatnya hancur menjadi debu. Aku membeku. Apakah ini hanya halusinasi? Atau ini adalah sisa kutukan yang takkan pernah berakhir? Arifin, kau masih hidup? Bisikku, suaraku tercekat. Hanya ada hening di ujung telepon. Lalu, sebuah tawa. Tawa yang sangat pelan, serak, dan penuh penderitaan. Aku tidak hidup. Suara itu kemudian menghilang, diikuti suara krek seperti koneksi yang terputus. Aku menjatuhkan ponselku. Tubuhku lemas tak bertenaga. Sisa kutukan itu, ia tidak akan pernah benar-benar meninggalkanku. Ini adalah harga yang harus kubayar. Selama sisa hidupku, aku akan terus hidup dalam bayang-bayang pesugihan, dalam ketakutan akan kemungkinan mereka kembali, atau bahkan Arifin sendiri yang kembali untuk menghantuiku. Telepon dari Arifin. Suara itu bisikan serak, "Aku tidak hidup," terus menghantuiku seperti melodi kematian. Apakah itu hanya delusiku? Atau Arifin, sahabat yang kutuntun ke jurang, kini menjadi bagian dari dunia tak kasat mata yang terus mengikatku? Kebingungan dan ketakutan itu membelitku setiap hari. Aku kembali menjalani hidupku sebagai pria biasa, bahkan lebih dari biasa. Aku bekerja serabutan, memeras keringat demi sesuap nasi. Sari, dengan kesabarannya yang luar biasa, selalu mendampingiku. Ia tak pernah menuntut, hanya menatapku dengan tatapan khawatir yang dalam. Arya tumbuh menjadi anak yang ceria. Namun sesekali, ia masih menunjuk ke sudut-sudut kosong, mengatakan, "Ada teman hitam ayah," membuat jantungku mencelos setiap kali ia mengucapkannya. Aku membuang semua sisa-sisa kemewahan dari pesugihan itu. Bahkan cincin kawin kami yang dulu kubeli mahal pun, ku rela menggantinya dengan yang sederhana. Aku ingin bersih. Aku ingin menjauhkan diriku dan keluargaku dari jejak-jejak iblis itu. Setiap harta yang kudapat dengan cara haram kini terasa seperti bara api yang membakarku. Namun kutukan itu, ia tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya bersembunyi. Setiap malam Jumat Kliwon aku tak bisa tidur. Aku akan duduk di teras, memeluk lutut, merasakan hawa dingin yang menusuk dan aroma busuk yang kadang tercium samar. Aku tahu mereka masih ada, mengawasiku, menunggu. Mereka tidak akan pernah melepaskanku sepenuhnya. Suatu malam, beberapa tahun kemudian, sebuah berita menggegerkan kampung. Sebuah makam tua di pelosok hutan bambu yang dulu terkenal angker tiba-tiba ambles. Penduduk setempat yang penasaran menemukan sesuatu yang membuat mereka ketakutan setengah mati. Sebuah lubang besar menganga dan di dalamnya ditemukan sesosok kerangka manusia yang tubuhnya menghitam, gosong, seolah terbakar dari dalam. Dan di leher kerangka itu tergantung seuntai kalung batu hitam yang aneh, persis seperti yang sering Arifin kenakan. Berita itu menyebar cepat, polisi datang, melakukan penyelidikan, tapi tak ada yang tahu persis siapa kerangka itu atau apa yang terjadi padanya. Bagi penduduk kampung, itu adalah tumbar yang sempurna. Bagi mereka, itu adalah bukti nyata bahwa pesugihan itu nyata. Hatiku mencelos saat mendengar berita itu. Arifin. Itu pasti Arifin. Ia telah menjadi tumbal yang sempurna. Harga dari pemutusan perjanjianku. Perasaanku campur aduk, ngeri, sedih, dan rasa bersalah yang tak terhingga. Aku selamat, tapi dia harus membayar harganya dengan begitu tragis. Kini, aku hidup dengan bayang-bayang itu. Aku tidak lagi kaya, tidak lagi disegani. Aku hanya seorang ayah dan suami yang mencoba bertahan hidup. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah lagi tergoda oleh jalan pintas apapun. Aku telah melihat harga sejati dari sebuah jiwa. Aku telah melihat bagaimana nafsu duniawi bisa menyeret seseorang ke dalam jurang yang paling dalam, mengorbankan segalanya, bahkan nyawa sahabatnya sendiri.
Aku tahu, mungkin aku akan selamanya dihantui. Mungkin sisa-sisa kutukan itu akan terus mengikutiku sampai akhir hayat. Tapi setidaknya Sari dan Arya, mereka aman. Mereka adalah alasanku untuk terus hidup, untuk terus berjuang dengan cara yang halal, dan untuk tidak pernah lagi menoleh ke belakang ke arah gerbang neraka yang pernah kubuka itu.